Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Indra Saputra. Kali ini kita memasuki video pembelajaran yang ketiga. Kita akan mengulas tentang permasalahan penelitian. Baik teman-teman, sebelum kita diskusi lebih jauh tentang permasalahan dalam penelitian, mari kita sepakati dulu. Apa sih arti dari masalah itu? Nah, beberapa ahli ada yang mengungkapkan, terutama Prof. Sudiono mengungkapkan bahwasanya masalah itu adalah selisih antara faktanya dengan harapan kita. Atau mungkin ada juga yang menyebutkan bahwasanya adalah masalah adalah selisih antara apa yang kita cita-citakan dengan realita pencapaian kita. Atau masalah bisa diartikan sebagai selisih antara kondisi ideal dengan kondisi yang sudah terjadi. Maka selisih atau gap itulah yang menjadi masalah. Sebagai contoh, ketika kita menjalani perkuliahan, maka idealnya perkuliahan itu bisa meningkatkan wawasan kita. Tapi ternyata realitanya kita sudah kuliah, akan tetapi tidak ada pemahaman yang bertambah dalam keilmuan kita. Maka di sini terjadi sebuah permasalahan. Pertanyaannya teman-teman, apa sih pentingnya kita menentukan permasalahan dalam penelitian? Pertama, kita melakukan penelitian itu gunanya adalah untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Dan kedua, Profesor Sudiono itu menyampaikan bahwasanya jika kita sudah mampu menentukan permasalahan yang jelas apa yang akan kita teliti, itu sama dengan kita sudah menyelesaikan 50% tahapan dari sebuah penelitian. Nah, maka luar biasa ya teman-teman, ketika teman-teman sudah bisa menemukan masalah yang jelas yang akan diteliti, maka teman-teman sama saja sudah menyelesaikan separuh jalan dari penelitian itu. Lalu yang kedua, apa saja yang bisa kita jadikan sebagai sumber untuk mencari permasalahan yang akan kita teliti? Yang pertama, itu adalah akal sehat. Nah, sebenarnya akal sehat ini kita kaitkan dengan poin common sense atau kebenaran umum yang diyakini oleh banyak orang. Nah, melalui kebenaran umum ini kita bisa menentukan apakah ada sebuah permasalahan yang terjadi dengan lingkungan kita atau mungkin dunia pekerjaan kita atau mungkin dengan pendidikan kita. Nah, melalui proses atau yang kita jadikan adalah sebuah kebenaran umum, kita bisa menganalisis apakah semuanya sudah sesuai atau memang ada yang bermasalah. Sumber ide masalah yang kedua adalah realitas ataupun kenyataan. Nah, proses untuk mengetahui realitas atau kenyataan ini kita bisa lakukan dengan mengamati lingkungan kita atau kita melakukan studi pendahuluan. Kemudian kita amati apa yang terjadi pada lingkungan kita, apakah semua baik-baik saja atau ada sebuah permasalahan yang itu layak untuk kita teliti. Maka kita harus memperhatikan realitas di sekitar kita dan juga kenyataan yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, sumber ide permasalahan yang paling strategis untuk kita manfaatkan adalah riset terdahulu atau penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain terlebih dahulu. Nah, pada beberapa jurnal atau artikel jurnal yang baik, itu di bagian akhir dari artikel jurnalnya maka disebutkan penelitian lanjutan. Maka dari penelitian lanjutan tersebut kita bisa melanjutkan apa saja yang belum diteliti orang tersebut dalam jurnalnya. Lalu kemudian kita lanjutkan untuk kita teliti sebagai langkah untuk melengkapi atau mungkin menambahkan informasi yang belum diulas pada artikel jurnal tersebut. Selanjutnya yang keempat, kita bisa mencari ide permasalahan dari pengalaman yang telah kita lakukan. Sebagai contoh, ketika saya mempunyai pengalaman sebagai seorang guru, maka otomatis saya akan sering terlibat interaksi dengan siswa. Kemudian saya sering terlibat dalam proses pembelajaran. Maka saya bisa mengamati dari pengalaman saya, oh ternyata selama ini proses pembelajaran yang terjadi di sekolah ataupun di perguruan tinggi masih belum berjalan maksimal. Maka masalah tersebut harus kita teliti.
bagaimana sebuah pembelajaran bisa kita tingkatkan dari segi efektivitasnya ataupun dari segi efisiensinya. Sebagai contoh seperti itu. Dan sumber ide penelitian yang kelima itu adalah teori. Ketika kita mendengar kata teori, maka kita mungkin sekilas teringat pada buku-buku ataupun jurnal ataupun artikel ilmiah dan lain-lain. Nah, teori memiliki dua fungsi. Yang pertama itu adalah untuk meningkatkan pemahaman kita terhadap suatu fenomena atau suatu objek atau suatu ilmu pengetahuan. Akan tetapi yang kedua, teori juga membimbing kita untuk memahami sebuah fenomena. Dengan ini juga kita bisa membangun sebuah hipotesis. Karena pada dasarnya hipotesis itu dibangun berdasarkan teori. Nah, hipotesis itulah yang akan kita buktikan dalam sebuah kegiatan penelitian. Apakah hipotesis tersebut bisa diterima ataukah hipotesis tersebut ditolak. Maka ketika hipotesis tersebut bisa diterima atau dinyatakan benar, maka teori tersebut memiliki kekuatan yang baik. Maka teori tersebut merupakan teori yang valid, yang bagus, karena bisa kita buktikan melalui proses penelitian. Selanjutnya yang perlu kita pahami bersama, bahwasanya masalah tidak selalu berkaitan dengan hal negatif. Karena sesuatu yang sudah berjalan dengan baik, akan tetapi targetnya kita tingkatkan, maka itu akan menjadi sebuah masalah yang harus kita teliti. Sebagai contoh, ketika industri yang ada di Jakarta sudah bisa memproduksi suatu barang dalam satu hari sebanyak 100 produk, akan tetapi mereka ingin meningkatkan lagi tingkat produksinya, maka harus dicari sebuah solusi bagaimana dalam sehari mereka bisa memproduksi lebih tinggi, baik itu 150 atau mungkin 200 produk dalam sehari. Maka penelitian juga berperan untuk mencari cara bagaimana cara mereka untuk meningkatkan produksi tersebut. Baik teman-teman, ketika kita sudah memahami apa itu masalah, definisinya seperti apa, kemudian kita sudah berdiskusi tentang apa saja yang bisa kita jadikan sumber dari ide masalah dalam penelitian, maka selanjutnya kita perlu bertanya, apakah semua masalah itu layak untuk kita teliti? Nah, ini penting untuk ditentukan, karena pada hakikatnya tidak semua masalah bisa kita teliti atau kita ulas dalam sebuah penelitian. Lalu bagaimanakah cara yang paling strategis untuk menentukan bahwasanya sebuah masalah itu layak untuk kita teliti? Nah, kita akan berdiskusi tentang karakteristik masalah yang layak untuk diteliti. Yang pertama, significance of the problem. Jadi, sebuah masalah penelitian itu harus merupakan masalah yang ketika diselesaikan itu memberikan manfaat bagi orang banyak. Jadi significance ini berkaitan tentang manfaat yang kita berikan ketika masalah itu bisa kita selesaikan. Sebagai contoh, ketika kita meneliti tentang masalah di pendidikan, contoh hasil pembelajaran yang tidak tercapai dengan baik. Jika masalah ini kita teliti, kita menemukan solusinya, dan solusi ini akan bermanfaat bagi banyak orang. Tentunya bagi orang-orang yang aktif dan terlibat dalam dunia pendidikan. Karakteristik yang kedua itu adalah manageable problem. Manageable problem ini berkaitan dengan kapasitas dan status si peneliti. Apakah masalah yang kita teliti sesuai dengan bidang kita? Apakah masalah yang diteliti sesuai dengan kapasitas kita? Apakah masalah yang diteliti sesuai dengan kemampuan kita? Nah, maka penting sekali untuk menentukan masalah yang sesuai dengan kapasitas kita dan sesuai dengan bidang kita, sehingga itu bisa diselesaikan dengan baik. Sebagai contoh, ketika saya mengambil bidang pendidikan dalam perkuliahan saya, maka topik-topik penelitian yang saya lakukan harus sesuai dengan bidang saya, yakni topik-topik terkait dengan pendidikan. Akan tetapi,
Jika saya ingin meneliti bidang kesehatan, padahal latar belakang pendidikan saya adalah di bidang pendidikan, maka ini yang disebut tidak manageable problem. Atau dalam hal ini, topik penelitian yang saya ambil itu tidak sesuai dengan bidang saya, tidak sesuai dengan kapasitas saya, dan tidak sesuai dengan pengalaman ataupun kemampuan saya. Nah, hal ini sangat tidak disarankan. Selanjutnya, karakteristik masalah yang layak untuk diteliti yakni obtainable data atau data yang memungkinkan untuk kita ambil atau kita kumpulkan. Jadi ketika kita memilih masalah, maka sudah harus ada sebuah bayangan dalam pikiran kita, oh ini sumber datanya adalah ini. Jadi sudah jelas bahwasanya masalah tersebut memiliki sumber data yang bisa kita ambil, bisa kita amati, kemudian kita olah dan kita gunakan untuk menjawab masalah ataupun menjadi solusi dari permasalahan tersebut. Poin obtainable data ini juga berkaitan dengan alat yang akan kita gunakan dalam pengambilan data. Sebagai contoh, kita akan menggunakan instrumen berupa angket penelitian. Dan juga kita memahami apa kira-kira kendala yang akan muncul nanti ketika kita melakukan proses pengambilan data. Karakteristik masalah yang layak diteliti berikutnya adalah interesting problem. Interesting problem artinya adalah masalah itu yang menarik. Menarik artinya itu menarik bagi kita atau bagi sekelompok orang atau bagi komunitas tertentu. Jadi masalah yang menarik itu biasanya adalah masalah yang sedang banyak dihadapi oleh banyak orang, sehingga ketika kita selesaikan melalui penelitian, kita akan memberikan manfaat bagi banyak orang. Selanjutnya, karakteristik masalah yang layak diteliti adalah availability of literature. Jadi ketika kita memilih sebuah masalah, pastikan bahwasanya masalah yang kita teliti ini memiliki literatur atau referensi atau teori yang jelas yang kita jadikan sebagai dasar kita untuk melangkah. Nah, tidak mungkin atau sangat tidak disarankan jika kita mengulas sebuah masalah yang itu tidak ada dalam sebuah teori atau tidak ada dalam sebuah referensi. Sebagai contoh, kita akan meneliti hal gaib, akan tetapi tidak ada teori tentang hal-hal gaib, maka tidak mungkin kita melakukan itu. Baik teman-teman, ketika kita sudah berhasil menentukan permasalahan yang akan kita teliti, maka langkah selanjutnya adalah kita harus merumuskan masalah. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah bentuk rumusan masalah itu? Nah, pada umumnya, rumusan masalah dituangkan dalam bentuk pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan ini kemudian akan menjadi pedoman kita dalam melakukan penelitian. Karena pertanyaan pada rumusan masalah itu berkaitan dengan tujuan penelitian. Sebagai contoh rumusan masalah, bagaimana pencapaian pembelajaran perkuliahan di kampus A? Maka tujuan penelitian kita adalah untuk mendeskripsikan pencapaian pembelajaran di kampus A tersebut. Jadi, rumusan masalah inilah yang akan kita jadikan patokan dalam proses penelitian, karena pada dasarnya kita akan menjawab dari rumusan masalah ini. Baik teman-teman, ketika dalam sebuah penelitian kita akan dihadapkan dengan beberapa poin penelitian. Yang pertama, rumusan masalah. Yang kedua, tujuan penelitian. Yang ketiga, hipotesis. Kemudian yang keempat adalah kesimpulan. Nah, keempat poin ini saling terkait. Rumusan masalah itu adalah sebuah masalah yang harus kita jawab. Tujuan penelitian itu adalah target kita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian hipotesis itu adalah dugaan atau jawaban sementara yang kita bangun dari berbagai referensi dan teori. Kemudian yang keempat, kesimpulan itu berperan sebagai tujuan ataupun jawaban yang kita harapkan di akhir proses penelitian. Baik teman-teman, itulah
tadi ulasan kita tentang permasalahan penelitian. Semoga teman-teman bisa memahami dengan baik dan bisa mengaplikasikan dalam proses penyusunan proposal penelitian atau dalam proses penyelesaian skripsi. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.